Kabupaten Karawang pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi menjadi wilayah kerajaan Pajajaran, berkembang agama Hindu dan Buddha. Peninggalannya hingga saat ini masih dapat kita temui, di antaranya Komplek Percandian Batu Jaya yang menjadi situs sejarah. Kabupaten Karawang kini menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Syekh Kuro atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah adalah putra seorang ulama besar dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini serta Syekh Jalaluddin, ulama besar Mekah. Waliullah Syekh Kuro yang memiliki garis keturunan Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anha, menantu Nabi Muhammad SAW, dari keturunan Diah Kirana, ibu Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, dan masih saudara seketurunan dengan Syekh Nurjati Cirebon dari generasi keempat Amir Abdullah Kanuddin. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro adalah seorang hafiz Quran dan seorang qori bersuara merdu, dan itu pula sebabnya mengapa beliau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Kuro. Syekh Kuro itu gelar yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin lahir di Mekah, bapaknya bernama Syekh Yusuf Siddiq, masih termasuk keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ke-18. Syekh Kuro seorang ulama yang hafiz Al-Quran, yang mempunyai suara yang sangat merdu sekali, sehingga suaranya menjadi cendera mata. Maka beliau diberi gelar Syekh Qurratul Ain. Syekh Kuro pertama kali menyebarkan agama Islam itu ke daerah Campa, Kamboja. Karena di Campa, Kamboja sebagian besar masyarakat Tionghoa, jadi menyebarkan agama Islam itu tidak berhasil di sana. Akhirnya melanjutkan perjalanannya, yaitu melalui Laut Sunda Kelapa atau Laut Jawa, dan pada tahun 1409 Masehi mendarat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Di sana disambut baik oleh tokoh masyarakat Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa dan istrinya bernama Nyimas Rata Keranjang serta punya putri yang namanya Subang Larang. Ki Gedeng Tapa dan Nyimas Rata Keranjang beserta putrinya yang bernama Subang Larang, karena Syekh Kuro orangnya baik, sopan, ramah, ilmunya tinggi, dan cara menyampaikan syiar Islam juga mudah dimengerti. Akhirnya Ki Gedeng Tapa dan istrinya Nyimas Ratna Keranjang serta putrinya ya Subang Larang menyatakan memeluk agama Islam. Bahkan masyarakat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon juga banyak yang menyatakan memeluk agama Islam. Tetapi penyebaran Islam oleh Syekh Kuro di Pelabuhan Muara Jati Cirebon ketahuan oleh Raja Pajajaran yang pada saat itu sebagai penguasanya Prabu Anggalarang. Kemudian Syekh Kuro diusir supaya meninggalkan Cirebon. Akhirnya Syekh Kuro pergi meninggalkan Cirebon, tetapi putrinya Ki Gedeng Tapa dan Nyimas Ratna Keranjang yang pada saat itu berusia 9 tahun ingin meningkatkan ajaran Islam. Akhirnya Nyi Subang Larang ikut beserta Syekh Kuro dan mendarat di Pelabuhan Tanjung Pura Karawang. Di Tanjung Pura Karawang diberi izin oleh tokoh masyarakat di Karawang yang bernama Ki Gedeng Karawang. Diberi tempat izin untuk bertempat tinggal, diberi izin untuk mendirikan musola atau tempat ibadah. Dan sampai sekarang yaitu musola atau yang menjadi Masjid Agung Karawang itu merupakan peninggalan Syekh Kuro.
Pada tahun 1418 Masehi, beliau datang ke Jawa, tepatnya di Karawang, untuk menyebarkan agama Islam dengan menumpang armada Cheng Ho yang juga seorang Muslim. Setibanya di Karawang, Syekh Kuro turun di Pelabuhan Pura Dalem Karawang, sedangkan Cheng Ho dengan 27.800 orang prajuritnya berlabuh di Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sejarah penyebaran agama Islam di Karawang diawali dengan didirikannya Pondok Pesantren Kuro yang berarti tempat belajar Al-Quran pada tahun 1418 atau 1340 Saka. Pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Kuro ini menjadi pondok pesantren pertama di tanah air. Penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya, yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Nyai Subang Larang, menyebarkan agama Islam ke seluruh bagian di Kabupaten Karawang. Jejak peninggalan sejarah perkembangan Islam di Kabupaten Karawang kini dapat kita lihat di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang di bagian utara Karawang, yang menjadi tempat Syekh Kuro bersama istrinya Ratna Sondari dan santrinya Syekh Bentong menyebarkan agama Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlalu dalam usianya yang sudah sangat uzur. Syekh Kuro pun meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Nah, pemirsa, Syekh Kuro berwasiat kepada santrinya, "Ingsun titip masjid langgarlan fakir miskin anak yatim duafa." Maka penerus perjuangan penyebaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Darugem atau Syekh Bentong sampai akhir hayatnya dan juga dimakamkan tidak jauh dari makam Syekh Kuro. Agung Syekh Kuro ini kalau dilihat tahun pembuatannya, ini masjid yang pertama didirikan di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa. Jadi pada tahun 1418 Masehi. Dan pada waktu itu memang perkembangannya Karawang masih kota pelabuhan sebelum pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Di Karawang ada pelabuhan Sundapura, ya, catatan sejarahnya, pelabuhan Sundapura, dan ini tidak jauh dari sekitar Masjid Agung, pertemuan antara Sungai Cibeet dengan Sungai Citarum. Tidak seperti sekarang sudah jadi perumahan, sudah jadi sawah-sawah. Kemudian perkembangannya didirikan oleh Syekh Kuro, kemudian perkembangannya pada tahun 1635 oleh Bupati Karawang yang pertama, Adipati Singa Perbangsa, pernah direhab karena bentuk yang awal itu bentuknya seperti masjid-masjid di Demak, ya, kemudian di Cirebon, di Banten pakai Sokogur pudar berundak, ya, dan
ketika zaman Adipati Singaperbangsa itu direhab, diperbaiki dan dirobah, diperlebar. Karena dulu kan kayu ya, konstruksinya kayu semua dengan bilik grebek ya, yang tebal. Dan pada tahun 1635 ada perehaban. Kemudian juga pada tahun 1755 Raden Muhammad Soleh atau dalam Masjid juga pernah ada pelebaran masjid, diperlebar, dan tempat wudhunya juga diperlebar. Ini juga ada diganti yang tadinya pundan seperti Masjid Demak pakai kubah ya, ada kubahnya. Nah, itu tahun 1755. Masjid tertua di Pulau Jawa ini telah mengalami 3 kali perombakan, yaitu pada zaman Adipati Singaperbangsa, Raden Mangku Thohir Mangkudijoyo, yang kemudian dibenahi lagi pada zaman Bupati Sumarno Suradi atas persetujuan para ulama dengan luas 2.230 meter persegi dari awalnya hanya 9 kali 9 meter persegi. Masjid Agung Syekh Kuro Karawang yang kini berdiri megah di pusat kota Karawang, Jawa Barat, tidak hanya menjadi tempat kegiatan beribadah bagi warga sekitar, tetapi juga menjadi tempat wisata religi karena diyakini oleh sebagian masyarakat jika di bagian belakang bangunan ini terdapat makam Syekh Kuro dan Syekh Abdurrahman serta para pengikutnya. Oleh karena itu, setiap malam Jumat di Masjid Agung Syekh Kuro ini biasanya digelar tawasul sebagai bentuk ketauladanan atau kerendahan hati seorang hamba di hadapan Tuhannya, khusus di makam Syekh Kuro, dipimpin oleh Ketua DKM Masjid Agung Syekh Kuro, Haji Acep Jamhuri. Wujud kecintaan masyarakat kepada Waliullah Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kurolah yang mengantarkan para peziarah dari berbagai daerah untuk bertawasul di 2 tempat yang dianggap keramat ini, yakni Pulau Bata dan Masjid Agung Syekh Kuro sebagai petilasan Syekh Kuro. Karena sesungguhnya sebagian orang juga berpendapat bahwa hingga saat ini makam Syekh Kuro sendiri tidak diketahui di mana keberadaannya. Wallahu a'lam bishawab.